Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ira Lismawati di channel Rusli Family Art. Kali ini aku akan membahas atau akan membagikan informasi seputar tangan ya. Nah, mengapa sih tangan kita itu sering sekali berkeringat, dan ada sebagian orang ya yang tanpa melakukan aktivitas apapun sering telapak tangannya berkeringat, atau saat belajar keringatnya lebih dari orang-orang pada umumnya. Nah, sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Apa sih penyebab tangan seseorang itu sering sekali mengeluarkan keringat, bahkan pada saat tidak melakukan aktivitas apapun tapi tetap saja mengeluarkan keringat? Nah, keadaan seperti ini sungguh sangat tidak nyaman ya bagi orang yang mengalaminya. Nah, aku sendiri juga mengalami hal seperti itu karena tanganku itu sering sekali berkeringat. Saat menulis dulu masa sekolah, tangan aku itu banyak banget keringatnya, jadi buku aku tuh sering sekali basah. Nah, kali ini atau di video kali ini aku akan membagikan informasi kepada kalian 8 penyebab tangan atau mengapa sih tangan kita itu bisa berkeringat. Nah, saksikan terus video aku ya, jangan sekalian skip agar kalian benar-benar tahu apa saja sih penyebab tangan itu bisa berkeringat. Yang pertama yaitu tanganmu itu berkeringat karena memang memiliki kelenjar keringat. Nah, jadi makanya tangan kita itu bisa mengeluarkan keringat karena kelenjar keringat yang kita miliki pada setiap orang. Yang kedua yaitu kondisi tanganmu itu mengalami hiperdrosis. Nah, jika kita saat melakukan olahraga atau melakukan aktivitas apapun, misalnya kita lari, kita menulis, atau kita apapun, tapi tanganmu berkeringat, itu adalah hal yang wajar atau normal. Tetapi pada saat tidak melakukan aktivitas, maka tanganmu mengeluarkan keringat, itu dinamakan suatu kondisi yang dinamakan hiperdrosis ya teman-teman. Apa sih hiperdrosis itu? Hiperdrosis adalah suatu keadaan di mana tangan kita mengeluarkan banyak keringat berlebihan atau tidak seperti biasanya, tidak normal seperti biasanya, tetapi sangat berlebihan sekali. Itu dinamakan suatu keadaan yang hiperdrosis ya teman-teman. Jadi jika banyak keringat berarti kalian mengalami keadaan yang namanya hiperdrosis. Ketiga yaitu hiperdrosis yang bisa saja datang dari genetik atau dari faktor genetik. Nah, keadaan ini dinamakan hiperdrosis primer, yang mana keadaan ini dia alami saat kalian memang dari kecil ya, bukan saat kalian dewasa. Nah, keadaan hiperdrosis primer ini bisa misalnya saat kalian memegang apapun, maka apa yang kalian pegang itu akan menjadi basah karena keringat yang berlebihan yang keluar dari tangan kalian itu. Jadi ini namanya hiperdrosis primer yang dikarenakan faktor genetik. Keempat yaitu fobia. Misalnya muncul keringat di telapak tangan atau di tangan kalian itu karena fobia. Misalnya pada saat kalian akan menyampaikan presentasi ataupun apapun, atau kalian saat sidang, misalnya sidang skripsi. Nah, maka karena rasa takut yang berlebihan itu, maka kalian akan mengakibatkan tangan kalian itu akan basah oleh keringat yang berlebihan. Jadi faktor stres atau fobia, ketakutan karena kita akan melakukan presentasi tadi, maka juga bisa menyebabkan keringat yang berlebihan pada tangan kita. Yaitu fobia sosial yang bisa menyebabkan tanganmu itu berkeringat lebih parah. Nah, faktor ini menyebabkan kamu stres dan merasa malu dengan orang-orang di sekitarmu atau dengan teman-temanmu karena tanganmu berkeringat. Maka proses pengeluaran keringat di tanganmu akan lebih parah, akan lebih banyak lagi karena faktor stres atau fobia yang kamu alamin tadi. Jadi jika saat ini memang tanganmu sudah mengeluarkan keringat, jangan malu. Pikiran harus tenang, jangan sampai kita stres karena memikirkan itu. Maka jika kita stres atau fobia terhadap hal ini, maka keringat kita akan makin tambah atau keluar lebih banyak lagi. Yang keenam yaitu gula darah rendah. Nah, saat kamu atau saat tubuh kamu memerlukan energi yang cukup untuk melakukan aktivitas, maka saat tubuhmu atau saat kamu kurang mengkonsumsi gula atau makan yang kurang mengandung gula, maka
tubuhmu atau epinefrin itu yang berfungsi untuk menaikkan gula darah bekerja lebih keras, maka menyebabkan tangan kita akan berkeringat karena gula darah kita yang turun tadi ya, karena gula darah yang kita rendah tadi. Maka usahakan untuk makan porsi yang benar ya teman-teman, untuk mengkonsumsi gula juga yang normal atau yang benar-benar seimbang, jangan berlebihan dan juga jangan kurang gula, karena jika kita kekurangan gula juga itu tidak baik buat kesehatan kita, karena kekurangan gula maka bisa juga menyebabkan penyakit kuning atau gangguan fungsi hati ya teman-teman. Maka konsumsi gula berlebihan juga tidak baik dan kekurangan juga tidak baik. Jadi konsumsi gula yang sewajarnya atau makan nasi yang sewajarnya, karena rasa manis juga bisa didapatkan dari nasi. Jadi konsumsi yang sewajarnya atau yang normalnya saja ya teman-teman. Yang ketujuh yaitu bisa jadi tanganmu berkeringat itu karena kamu adalah alkoholik atau kamu suka minum alkohol. Nah, untuk yang sering minum alkohol memang bisa menyebabkan tangan berkeringat. Jadi jangan takut jika memang kamu adalah alkoholik, maka memang kamu bisa mengeluarkan keringat di tangan. Terakhir atau yang kedelapan yaitu sering mengkonsumsi kafein atau makanan-makanan yang pedas. Nah, makanan-makanan yang pedas dan mengkonsumsi kafein juga bisa memperbanyak produksi keringat di tangan kita, sehingga kelenjar keringat di tangan kita itu makin parah dari biasanya. Jadi usahakan juga untuk mengurangi kafein, atau kafein itu bisa ada pada kopi ya. Nah, kurangi juga makan pedas, karena makan pedas juga bisa produksi kelenjar keringat kita itu bisa jadi berlebihan. Nah teman-teman semua, jadi itulah tadi 8 hal yang bisa menyebabkan tangan kamu itu berkeringat. Semoga ini semua bermanfaat ya buat kalian apa yang aku sampaikan ini, dan jangan lupa like, comment, dan share video aku ini, dan jangan lupa subscribe channel aku Rusli Family Art. Dan terima kasih telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.